Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat Tuhan, kemurahan Tuhan saja yang memungkinkan kita bisa ada berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya mendengar firman sesuatu yang sangat penting karena olehnya iman kita bisa bertumbuh. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami patut menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu ya Allah di hari ini. Karena kebaikan dan berkat Tuhan saja memungkinkan kami boleh berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Roh-Mu yang kudus tolong kami, urapi dan berkati kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Mazmur 131 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang kedua. Firman-Nya berkata demikian. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Demikian sabda firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita berserah kepada Tuhan. Sebagai umat, sebagai orang percaya, kita terus belajar untuk berserah kepada Tuhan. Seperti seorang anak kecil, seperti anak yang disapi, yang berbaring dekat ibunya, seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Seperti itulah kita berserah kepada Tuhan. Seperti anak yang hanya pasrah kepada ibunya, pasrah kepada orang tuanya. Karena anak tidak bisa buat apa-apa tanpa orang tuanya. Makanya dia hanya berserah, pasrah sepenuhnya secara totalitas kepada ibunya atau orang tuanya. Demikian juga kita sebagai umat, sebagai orang percaya, kita belajar untuk berserah sepenuhnya kepada Tuhan, berserah secara totalitas kepada Tuhan. Kalau itu diibaratkan dalam bentuk persentasi, hendaknya kita 100% berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Lalu pertanyaannya adalah, apakah yang dituntut dari kita supaya kita bisa berserah kepada Tuhan? Ada dua hal penting yang dituntut dari kita. Yang pertama dalam ayat pertama, Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sang pemazmur mengawalinya, Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Kesombonganlah yang menjadi penghambat kita tidak bisa berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Karena itu yang dituntut dari kita, supaya kita bisa berserah secara total, secara sepenuhnya kepada Tuhan adalah, yang pertama, tidak boleh menyombongkan diri. Kalau tidak boleh menyombongkan diri, berarti kita belajar menjadi orang yang rendah hati. Jangan menganggap bahwa saya hebat. Jangan menganggap bahwa kita punya kemampuan. Jangan menganggap bahwa saya punya semuanya sehingga kita tidak bisa berserah kepada Tuhan. Jadi kesombongan itu menghambat kita, menghalangi kita dalam berserah kepada Tuhan. Tapi mari kita belajar seperti seorang bayi. Dia tidak punya andalan apa-apa. Dia tidak punya gantungan apa-apa. Dia tidak punya potensi apa-apa. Dia terbatas sekali dan sangat terbatas. Karena itu dia hanya pasrah kepada ibunya atau kepada orang tuanya. Demikianlah kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Walaupun kita punya pengetahuan, walaupun kita punya pendidikan, walaupun kita punya kedudukan, walaupun kita punya kekayaan, tetapi itu jangan jadi penghambat kita untuk pasrah secara total kepada Tuhan. Untuk kita berserah secara total sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi dibutuhkan kerendahan hati
bukan kesombongan. Karena kesombonganlah yang menjadi penghambat kita tidak bisa berserah kepada Tuhan secara total. Yang kedua yang dituntut dari kita dalam berserah kepada Tuhan dalam ayat 3, berharaplah kepada Tuhan hai Israel dari sekarang sampai selama-lamanya. Berserah kepada Tuhan tidak berarti bahwa kita masa bodoh. Berserah kepada Tuhan artinya juga yang kedua yang dituntut dari kita adalah berserah sambil kita berharap kepada Tuhan. Berserah sambil kita percaya akan pertolongan Tuhan. Berserah sambil kita meyakini bahwa Tuhan sanggup menolong saya. Tuhan sanggup buat apa saja dalam hidup saya. Jadi kita dituntut yang kedua untuk berharap kepada Tuhan. Apapun yang menjadi problema hidup kita, apapun menjadi tugas dan tanggung jawab kita, mari kita selalu berharap kepada Tuhan. Berharap artinya bahwa kita mempasrahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Berharap artinya bahwa kita mempercayai bahwa Dia sanggup menolong saya, sanggup memberkati saya, sanggup memberi jalan keluar bagi pergumulan saya, sanggup menyembuhkan saya, sanggup memberkati saya, sanggup buat apa saja dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Jadi kita harus tetap berharap kepada Tuhan, tidak kepada siapa-siapa. Berharap kepada Tuhan sama dengan artinya kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam hidup kita, bukan apa-apanya hidup kita. Kita hanya betul mengandalkan Tuhan. Maka firman-Nya berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapan sepenuhnya kepada Tuhan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang mengajar dan menasihati kami berserah kepada Tuhan. Tolong kami supaya kami pasrah kepada Tuhan. Tolong kami supaya kami berserah secara total, secara sepenuhnya kehidupan kami. Karena itu ajarlah kami supaya kami tidak boleh menyombongkan diri, tapi sebaliknya kami rendah hati. Tolonglah kami supaya kami hanya berharap kepada Tuhan saja dan tidak kepada yang lain. Roh-Mu yang kudus tanamkanlah, meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami dan sanggupkanlah kami untuk kami bisa menjalani kehidupan berpadanan dengan firman-Mu di hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit tambah berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.